Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun Anda berada dalam episode baru program belajar harian Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kita sampai pada kitab Yesaya ketika mempelajari kitab Perjanjian Lama, kitab kenabian yang pertama. Kita telah tiba di pasal yang ke-9 dan subjek dari pasal ini adalah 5 nama Kristus, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemirsa yang terkasih, Kristus adalah pokok bahasan seluruh Alkitab, subjek dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tanpa Kristus kita tidak akan memiliki Alkitab karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Kristus, tentang 5 nama Kristus, tentang nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Kristus, bergabunglah dengan saya pada episode hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyambut tamu saya di studio, seorang pelayan Tuhan yang saya hormati, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Satu kehormatan. Tuhan berkati. Juga menyambut para hadirin sekalian, selamat datang. Anda siap untuk belajar? Kita mulai? Pemirsa yang terkasih, kita akan segera memulai setelah rehat sejenak. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah sampai pasal yang ke-9. Ya. Pasal 9 kaya akan fakta dan memuat banyak hal untuk dipelajari. Kami ingin mengetahui dari Anda apa saja pokok-pokok bahasan dari pasal 9. Setidaknya ada 2 topik. 7 ayat pertama berbicara mengenai datang atau datangnya hadiah, seperti yang Anda katakan, dia yang memiliki 5 nama indah, Kristus. Sisa pasal ini menceritakan kepada kita tentang murka Allah terhadap Israel. Kita juga dapat menggabungkannya dengan 4 ayat pertama dari pasal 10. Ayat ini berbicara tentang murka Allah terhadap Israel dan alasan murka tersebut. Kemudian pemberian Tuhan dan murka Tuhan. Benar. Namun Tuhan telah berbicara tentang pemberian itu sebelumnya. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat lalu kembali pada Anda untuk Silakan. bertanya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara Yosef, kata-katanya dimulai di pasal 9 dengan membicarakan 2 kali. Katanya yang dahulu
Dan yang terakhir, saya tidak yakin apa yang dimaksud dengan yang terakhir dan apa waktu sebelumnya, tapi ada masa yang mendatangkan hinaan dan ada zaman yang menjadikan mulia. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Dua masa tersebut dapat kita pahami dari surat Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kedatangan Kristus ke dunia membagi sejarah menjadi dua bagian. Sekarang kita mengatakan sebelum Kristus dan setelah Kristus. Ketika kita mengatakan misalnya tahun 2000, Anda akan bertanya pada saya sebelum atau sesudah? Tahun 500 sebelum Kristus atau sesudah Kristus? Jadi ada waktu sebelum kedatangan Kristus dan ada waktu setelah Kristus datang dalam wujud manusia. Waktu sebelumnya bahwa daerah ini menjadi cemoohan yang merupakan tempat kerajaan dari 10 suku. Anda tahu bahwa setelah Salomo meninggal, kerajaan dibagi menjadi dua bagian, hanya dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin yang tetap bersama rumah Daud. 10 suku berada di bawah kekuasaan Yerobeam anak Nebat yang membuat Israel berbuat dosa. Kemudian sekitar 20 raja datang setelahnya, semuanya jahat, hingga mereka diasingkan ke Asyur. Jadi waktu sebelumnya membawa cemoohan pada tempat itu. Tapi yang luar biasa adalah bahwa pada waktu setelah Kristus datang, tempat itu dihormati. Karena ketika Kristus lahir, dia tinggal dan dibesarkan di Nazaret. Ketika dia mulai pelayanannya, dia mulainya di daerah itu, Kapernaum dan sekitarnya. Jadi waktu kemudian menghormati tempat itu yang sebelumnya ditandai oleh cemoohan. Pada waktu sebelumnya dia membawa cemoohan pada seluruh tanah Israel dan Yehuda, Ya. namun khusus wilayah itu wilayah Galilea. Benar. Kita tahu melalui Injil bahwa daerah ini dihina dan Nazaret di Galilea dihina. Tolong berikan saya gambaran historis tentang mengapa daerah tersebut khususnya dihina dan dianggap hina sebagian hanya untuk memiliki latar belakang saat kita mempelajari bab dan kitab-kitab dalam Alkitab. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kerajaan dibagi bagian utara yang berisi 10 suku, jauh dari rumah Daud, jauh dari bait Allah. Mereka melakukan ibadah kafir murni. Dan Tuhan merasa kasihan terhadap bangsa ini karena mereka adalah umatnya. Jadi dia mengirimkan kepada mereka para nabi besar seperti Elia dan Elisa. Tetapi sayangnya, meskipun semua upaya untuk memulihkan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika pembuangan Asyur terjadi, sangat awal sebelum pembuangan Babel dari dua suku sudah lama. Oleh karena itu, dianggap bahwa waktu pertama membawa cemoohan pada daerah tersebut. Ketika pembuangan Asyur terjadi, Raja Asyur membawa orang-orang dari berbagai daerah dan membuat mereka tinggal di daerah ini sehingga orang-orang Samaria yang merupakan campuran terbentuk. Mereka memuja dewa, bukan Allah yang sebenarnya. Jadi semua itu adalah alasan untuk malu atas tempat utara tanah ini. Namun, seperti yang kita bahas ketika Kristus memulai pelayanannya, dia dibesarkan di Nazaret dan mulai pelayanannya di Kapernaum dan ini adalah kotanya, dari mana dia mulai khotbah dan perjalanan misinya. Karena itu dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Bagaimana dan kapan? Apakah ada hubungan atau penerapannya dalam perjanjian baru atau apakah ada bagian dalam Alkitab sesuai dengan teks ini? Ya, jika kita kembali ke Injil Matius pasal yang keempat, kita akan menemukan bahwa Matius mengutip bagian firman Tuhan ini. Jadi ketika kita membaca dalam kitab Matius pasal 4 ayat 14, mari kita membaca dari ayat 13, ya Tuhan meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali. Jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Namun izinkan saya menarik perhatian bagaimana nubuatan atau kutipan tersebut telah mengubah sebuah kata dan ini memiliki makna berarti. Yang mana? Di sini dia berkata bangsa berjalan dalam kegelapan dalam Yesaya 9. Ayat 2, bangsa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saat kita membaca dalam Matius dikatakan bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Arti penting dari hal ini adalah ketika kegelapan tidak terlalu gelap, seorang bisa berjalan, dia bisa mencoba menyentuh sesuatu dan berjalan.
Namun jika terlalu gelap, manusia harus duduk di tempatnya karena dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah keadaan menjadi buruk. Jadi ada saat ketika orang-orang berjalan dalam kegelapan, tibalah waktunya orang-orang duduk. Duduk berarti keadaan putus asa dan kehilangan. Ketika Kristus segala kemuliaan baginya datang, masyarakat berada dalam keadaan putus asa dan kehilangan. Namun mereka melihat terang yang besar dengan kedatangan Kristus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Benar. Sesungguhnya orang-orang yang tinggal di negeri yang gelap gulita, pada mereka ada cahaya yang bersinar. Ini tentang kedatangan Kristus ke provinsi itu. Benar. Kita akan mendengar pertanyaan dari para hadirin. Di ayat 3 kita menemukan kata sukacita dan bersukacita diulang 2 kali. Adakah kaitannya ini dengan waktu yang lalu atau waktu yang terakhir kali setelah Tuhan Yesus datang? Ayat 3, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Mengapa sukacita dan apa hubungannya? Apakah dengan kedatangan Kristus atau masa lalu ataukah ada makna di masa depan? Ya tentu saja bagian ini memiliki arti penting di masa depan. Oleh karena itu ketika Matius mengutipnya, dia tidak mencapai ayat 3 yang berbicara mengenai sukacita. Sebenarnya ketika Kristus datang statusnya adalah bahwa tidak ada sukacita besar ketika mereka menolak Kristus. Tidak ada kedamaian sebagaimana mereka menolak Raja Damai. Jadi pandangan ini meluas ke masa depan. Seperti yang kita bicarakan di akhir pasal sebelumnya, kita membahas bahwa pasal ini memberitahu kita tentang masa kesusahan besar, di mana mereka akan mengutuk Tuhan Raja mereka, di mana mereka akan pergi ke ahli nujum yang berkicau dan bergumam. Pasal ini mulai mengatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Jadi yang membicarakan hal ini di sini, orang yang punya kesedihan tetapi tidak ada kesuraman. Mereka adalah sisa orang saleh pada masa kesusahan besar. Tidak akan ada kesuraman pada mereka meskipun ada penderitaan. Kemudian dia berkata di ayat 1 bahwa ada terang. Bangsa yang menjadi dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ayat 2 bukan hanya terang yang besar tapi juga sukacita yang besar. Kegembiraan ini belum terpenuhi tapi akan terpenuhi di masa depan tentunya. Ketika orang-orang menerima Kristus. Mereka mempunyai kesempatan untuk menikmati sukacita seandainya mereka menerima Kristus. Namun ketika mereka menolak Kristus, tidak akan ada kebahagiaan. Dia juga berbicara di sini tentang kegembiraan yang luar biasa. Dia berkata, engkau telah melibatkan bangsa, ini belum terpenuhi. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, ini juga masih belum terpenuhi. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Lingkungan pertanian, maksudku masa panen adalah musim kegembiraan yang tidak biasa. Kebaikan. Musim kebaikan. Musim kebaikan. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Engkau menemukan anak perempuan, anak-anak, dan orang tua semuanya menyanyikan lagu panen. Sewaktu orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, pertempuran sudah berakhir. Dan kita mulai membagi rampasannya. Semua kata-kata ini belum terpenuhi. Namun hal ini akan terpenuhi seperti yang akan kita lihat di sisa bagian ini di masa depan ketika orang-orang menerima anugerah besar itu. Itulah anugerah Kristus. Ayat 4, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Siapakah penindas dan pemilik gandar dan tongkat? Nah, kalau kita lihat misalnya gandar untuk bahunya, jika kita kembali ke pasal 10 ayat yang ke-27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tekukmu akan lenyap. Artinya karena Kristus, di sini dia berbicara tentang Asyur. Jadi Asyur, namun kita tahu bahwa masyarakat tidak hanya akan memiliki satu musuh, mereka akan memiliki 3 musuh. Nabi palsu, binatang, dan Asyur. Masing-masing dari mereka menempuh jalannya masing-masing, tapi mereka semua menentang sisa umat yang saleh. Sisa-sisa orang saleh tidak tahu harus berbuat apa. Seperti halnya Asyur yang mengerikan. Binatang dan nabi palsu. Kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa setelah pengangkatan kesengsaraan besar. Baiklah. Jadi inilah yang akan digenapi di sini ketika beliau berkata, sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kata seperti pada hari kekalahan Midian bawa kita ke kitab Hakim pasal 7. Ketika hanya ada sedikit orang mengalahkan pasukan besar, tentu saja Tuhanlah yang menang. Menggunakan 300 orang itu yang hanya bisa melakukan sedikit perlawanan. Tapi tentara itu tidak dapat dihitung, begitu pula untanya, hanya 300. Mengapa? Apakah mereka punya senjata nuklir? Tidak ada. Tidak ada. Kepada siapa penghargaan ini akan diberikan? Kepada Tuhan, dan inilah yang akan terulang di masa depan. Ketika Tuhan melenyapkan semua musuh, rakyat hanya membagi rampasannya.
Baik, kita akan kembali dan melanjutkan setelah kita menyaksikan laporan. Nama 5 kali lipat bagi Immanuel menurut kitab Yesaya yang disebutkan dalam teks adalah sebagai berikut. Namanya akan disebut ajaib karena pribadinya yang unik. Penasihat mengenai kata-kata bijaksananya. Allah yang perkasa karena pekerjaannya yang ajaib. Dan Bapa yang kekal karena keberadaannya yang kekal. Raja damai mengenai pengaruhnya terhadap hati dan dunia. Kristus adalah ajaib dalam kelahirannya seperti dalam kehidupannya. Ajaib dalam kematiannya seperti dalam kebangkitannya. Dan dia akan ajaib juga dalam kedatangannya dan kerajaannya sebagai Raja Damai. Saudara Yosef mulai dari ayat 5 yang mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tentang siapakah dinyatakan kata-kata ini? Mereka bercerita tentang Mesias, tentang Kristus, yang di sini disebut anugerah. Dalam pasal 7 ayat 14, dia berbicara tentang dirinya sebagai suatu tanda. Adapun kedatangan yang luar biasa, tanpa ayah manusia. Namun di sini dia bicara tentang dia sebagai hadiah atas karyanya yang luar biasa. Jadi sumbernya luar biasa. Oleh karena itu dia adalah sebuah tanda. Karyanya luar biasa, oleh karena itu dia adalah anugerah. Sebuah penghinaan yang mereka lihat sepanjang sejarah mereka akan berakhir total ketika mereka menerima anugerah ini yang Tuhan kirimkan kepada mereka. Kata diberikan memberitahu kita tentang memberi. Ya, Para dewa dalam pikiran manusia di semua bidang meminta sesuatu. Mereka memintanya dan manusia memberikannya. Pada para dewa ini, benar, untuk redakan kemarahan mereka dan mendapat kepuasan, tapi para dewa memberi syarat. benar. Alkitab justru mengajarkan Allah memberi. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, Allah memberi kita putranya. Apa yang ingin Anda ceritakan tentang pemikiran dan pikiran Kristen mengenai Tuhan? Ya, saudara, ayat ketika Tuhan bertemu dengan wanita Samaria yang berasal dari provinsi itu, dia berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah." Wanita ini hampir tidak mengetahui hukum Tuhan. Saat ini ada jutaan orang di dunia yang hampir tidak mengetahui bahwa Tuhan menginginkan hal-hal spesifik, persyaratan khusus. Hari ketika manusia memenuhi persyaratan Tuhan, dia akan berkata beban yang telah diambil. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan punya anugerah. Dan anugerah itu adalah kita diberi seorang putra. Yang dia berikan. Putranya yang tunggal, putra tunggalnya. Jadi Tuhan tidak memberi kita hadiah sembarangan. Ada yang berkata dia memberikan yang terbaik di surga kepada yang terburuk di muka bumi, yaitu kamu dan aku. Kita adalah yang terburuk di dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hadiah ini yang dia katakan di 2 Korintus 9 ayat terakhir, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara Yosef, saat kita membaca firman ini dan nama-nama Tuhan Yesus Kristus ini, kita harus berhenti sejenak di hadapan firman ini dengan segala hormat dan takjub. Benar. Karena itu nama Tuanku, Tuhan dan penyelamatku, Tuhan Ya. Yesus Kristus. Ya. Dia berkata seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Mari kita berhenti sejenak pada nama-nama ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja Damai, memulai dari mana sesuai keinginan Anda? Pemerintahan ada di pundaknya, apakah dia penasihat ajaib? Silahkan Baiklah, mari beritahu kita kami. mulai seperti yang terdapat dalam ayat di sini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Satu bahu memikul pemerintahan dunia. Sementara ketika dia telah menemukan domba yang hilangnya, dalam Lukas 15, Kristus berkata bahwa gembala yang adalah Kristus meletakkan domba itu di atas bahunya bersukacita. Jadi dia membawa setiap orang percaya pada kedua bahunya. Dialah yang membawa seluruh alam semesta dan pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan sebagai nama 5 kali lipat seperti yang Anda sebutkan dalam pengantar. Dan angka 5 adalah bilangan Immanuel untuk 4 mewakili dunia dengan 4 sisinya. Dan yang dengan 4 Allah beserta kita. Immanuel yang ada dalam pasal 7 ayat 14 namanya akan menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dia adalah Allah beserta kita. Dia menonjolkan di sini nama 5 kali lipat. Jadi dia mengatakan hal pertama, dia ajaib dengan mengenai persatuan kedua kodrat. Dia ajaib. Apakah dia Tuhan atau manusia? Dia adalah Tuhan dan manusia.
Artinya 50% ilahi dan 50% manusia. 100% Tuhan, Tepat. 100% manusia. Lalu bagaimana? Inilah yang luar biasa. Anda tidak bisa dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Lalu titik, karena tidak ada orang lain yang mengenal anak selain Bapa karena dia luar biasa. Namun tidak hanya indah pada sumbernya atau kesatuan dua kodratnya, tapi seorang penasihat. Yang berarti dia tidak minta nasihat siapapun, tapi dia memecahkan masalah yang paling rumit. Sebenarnya masalah yang paling pelik adalah dosa. Benar. Bagaimana Kristus dapat mengatasi masalah ini? Sederhananya dia mati di kayu salib untuk kita. Sebuah hikmat tersembunyi bahkan bagi iblis yang lebih bijak dari Daniel menurut Yeskiel pasal 28. Hikmat tersembunyi dari iblis tetapi Kristus menemukan solusi untuk masalah karena dia adalah penasihat. Kalau begitu dia luar biasa dalam sifatnya dan penasihat Ya. dalam kematian dan perbuatannya. Tepat. Dan keperkasaan dalam kebangkitannya, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena setelah dia mati, ceritanya berakhir. Maksud saya setelah seorang meninggal, siapapun semuanya sudah selesai. Namun setelah Kristus mati, ku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah kuasanya. Jadi dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian mengenai kekalannya, Bapa yang kekal dapat diterjemahkan sebagai Bapa yang kekal. Yang artinya zaman yang akan datang, kekekalan yang tidak ada akhirnya, dialah Bapanya. Dia adalah asal mula segala masa. Akhirnya dalam karya dan pengaruhnya ketika dia datang kembali dan memerintah atas bumi, dia adalah Raja Perdamaian. Lihatlah ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya, tidak diperlukan mesin perang karena Kristus Raja Damai telah memerintah. Ketika dia berbicara tentang kelima nama itu dan peningkatan pemerintahannya serta perdamaian tidak akan ada habisnya, dia berkata kecemburuan Tuhan semesta alam Semesta akan alam. melakukan hal ini. Seolah Tuhan menyegel firman ini dengan semangat Tuhan semesta alam. Bagaimana Saudara Yosef? Saya melihat bahwa orang yang penuh semangat untuk kemuliaan Tuhan yaitu Kristus. Ketika dia berkata di Mazmur 69, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Mengapa Kristus pergi ke kayu salib? Karena dia bersemangat untuk kemuliaan Allah, dia ingin mengembalikan pertimbangan kemuliaannya. Dia yang melakukan ini seolah-olah Allah kita mengatakannya dengan segala hormat, seolah-olah Allah berhutang budi padanya untuk menghormati dan memuliakan dia di tempat yang mempertontonkan rasa malunya. Jadi Kristus akan dihormati dari semua orang. Bukan hanya orang beriman, tidak. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Di mana? Di langit. Di langit yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku entah manusia atau tidak, setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Untuk kemuliaan Allah Tuhan. Bapa. Dan apa yang akan dilakukannya adalah kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Baik. Tentu saja para hadirin punya pertanyaan. Terkait 5 nama itu, kita akan menerima pertanyaan dan mengakhiri episode ini. Mengapa ia berkata dari sekarang sampai selama-lamanya? Apa yang dimaksud dengan sekarang? Saudara Yosef, kata-kata selanjutnya tentang tahta Kristus di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa mulai saat ini? Mengapa tidak dari kekekalan sampai selama-lamanya? Kerajaan Daud tidak berhubungan dengan kekekalan. Pemilihan gereja bersifat kekal sebelum dunia dijadikan. Tapi pemilihan Daud tidaklah kekal dan tahta Daud tidak kekal. Tetapi ketika Kristus lahir dan malaikat Gabriel memberitakan kabar baik kepada perawan Maria yang terberkati dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kemudian, kata-kata inilah yang diucapkan malaikat itu, bukan sekedar mimpi belaka. Hal tersebut harus dipenuhi. Siapa yang akan menggenapi kata-kata ini? Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mulai saat ini, sejak saat itu, Kristus datang untuk menerima kerajaan itu selamanya. Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Kita lanjutkan pasal 9 dan 10 di episode berikutnya. Jika Tuhan mengendaki, kita akan simpulkan episode ini dengan para hadirin. Kita
Kita tahu di pembukaan pasal 9 ada satu masa yang menghina tanah Israel, khususnya tanah Zebulon, Naftali, dan Galilea. Namun ada satu masa yang menjadikan tempat itu mulia. Apa yang dimaksud? Waktu yang terdahulu dan yang akan datang. Kita memahami hal ini dari Ibrani 1 yang mengatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Masa lalu ini adalah masa kerajaan sejak didirikan sampai dipecah belah. Ada rasa hina karena mereka tidak menyembah Tuhan dan menajiskan wilayah tersebut. Kali terakhir sejak kelahiran Kristus dan Tuhan bermaksud agar dia akan mengadakan pelayanannya di Nazaret, Kapernaum, sehingga tempat yang sama merupakan penghinaan baginya. Tuhan ingin berbicara tentang anugerah dan Alkitab berkata tentang kedatangan Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelima nama ini tentang Kristus. Apa yang diceritakannya pada kita? Misalnya pada awalnya ajaib. Apa yang dimaksudkan ajaib itu untuk diceritakan kepada kita? Ajaib dalam kesatuan kodrat ilahi dengan kodrat manusia, jadi dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Benar, Saudara Yosef. Jawaban tepat. Benar. Kesatuan kodrat ilahi dan manusia. sifat Saudara manusia. Yosef ingatkan kita akan kejadian di mana ada penampakan kodrat ilahi dan sifat manusia pada saat yang sama dalam mujizat Kristus. Ya, misalnya Markus pasal 4. Kristus tidur di buritan, yang tertidur adalah sifat manusia. Ketika mereka berkata kepadanya, tidakkah engkau peduli bahwa kami binasa? Dia bangun dan berkata kepada laut, diam, diamlah. Dan ada ketenangan yang luar biasa. Dialah yang memerintahkan angin dan laut agar mereka mentaatinya. Tidak mungkin dilakukan manusia. Benar. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Apa yang dimaksud dengan penasihat ajaib? Penasihat artinya dialah yang mampu menemukan solusi terhadap dosa. Dia menemukan solusi terhadap masalah terbesar manusia yaitu dosa. Dia memecahkannya. Tuhan yang perkasa, Yesus Kristus. Penasihat ajaib luar biasa sifatnya, penasihat dalam kematiannya. Allah yang perkasa, di manakah ini muncul? Perkasa ditunjukkan dalam kebangkitannya. Katanya aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Benar. Bapa yang kekal, di mana ini muncul? Saudara Atef? Dialah Bapa kekekalan yang tidak ada habisnya. Itulah kekekalan. Kelanjutan hidup dan kekekalannya. Benar. Bapa yang kekal dan Raja damai. Apa yang diceritakan Raja damai kepada kita? Raja damai akan menjadi posisinya di akhir kerajaan 1000 tahun, bahwa dia akan menjadi Raja damai di atas seluruh bumi ini. Pengaruhnya di kerajaan 1000 tahun, perdamaian dengan merajalela di bumi. Saudara Yosef, Baiklah, berapa nilai mereka? benar, ini 100%. Yang pasti kelompok ini pantas untuk mendapat hadiah. Mereka berhak. Nyatanya, saya pikir kesenangan dan pemahaman kita terhadap firman Tuhan adalah anugerah terbesar yang bisa didapatkan oleh orang percaya. Benar, harta yang besar sebenarnya Benar. dan begitu banyak kekayaan. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.